Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Pak. Kita berdoa bersama-sama dan saya percayakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Duduk siap. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Santri dengan Rahman. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Oh, sakit. Ya. Ya, marilah kita sama-sama mendoakan teman yang tidak sempat hadir pada hari ini karena dalam kondisi sakit. Semoga dia lekas sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita melaksanakan rutinitas kita, yaitu sebagai peserta didik belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kita ingin menghidupkan jiwa nasionalisme kita. Jadi marilah kita sama-sama menghidupkan jiwa nasionalisme kita dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Puisi. Baik. Apa itu puisi menurut kalian? Puisi adalah Karya sastra. Pada hari ini pula kita akan mempelajari karya sastra. Namun dia berbeda bentuk dengan puisi. Memang sih pada dasarnya kategorinya sama, yaitu karya sastra. Materi pada hari ini tentang cerpen yang akan kita pelajari termasuk juga karya sastra, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami unsur pembangun serta fungsi dan memahami cerpen dan struktur cerpen. Kita masuk dalam materi, saya ingin bertanya kepada anak-anakku semua, bagaimana perasaan Anda mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sangat semangat. Bahan untuk selalu menghidupkan semangat kalian, marilah kita melakukan ice breathing. Lagi ya? Semangat atau tidak? Dengan dasar pemahaman tentang cerpen. Kenapa dikatakan juga termasuk sebagai karya sastra? Karena cerpen sama halnya dengan puisi, akan tetapi dia berbeda bentuk atau pengarang. Sedangkan cerpen juga demikian. Akan tetapi cerpen dia dibuat baik dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain yang diambil dari pengalaman yang bermakna. Jadi tidak mesti setiap pengalaman yang kita alami kita bentuk dalam cerpen, tidak. Tetapi pengalaman yang bermakna menurut Anda itu yang kita terapkan dalam cerpen. Nah, jadi pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi, unsur dengan pembangunnya. Baiklah, kita masuk di materi pada hari ini, yaitu fungsi cerpen. Di sini ada 5 fungsi.
Yang pertama fungsi relektif. Fungsi relektif yaitu sebagai saran penghibur bagi para pembaca. Maksudnya saran penghibur bagi pembaca. Apa yang kita baca itu merasa kita ditarik. Kita bisa analogikan seperti film. Film yang berepisode. Tidak mungkin Anda akan mau menonton hanya satu episode ketika dia memiliki episode 2 dengan episode selanjutnya. Pasti juga ingin menonton film episode kedua. Karena kenapa? Dari awal episode tersebut kita sudah tertarik cerita film tersebut. Nah, itu yang dimaksud fungsi relektif. Jadi seorang penulis harus mendesain sedemikian rupa dalam tulisannya agar menarik pembaca. Bukan hanya sekedar menulis saja, tetapi dia menulis sebagaimana indahnya, sebagaimana menariknya, supaya apa yang dibaca si pembaca dia merasa tertarik dalam tulisannya tersebut. Paham? Baik, kita masuk di fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen. Estetika berarti bentuk. Estetika itu berarti bentuk atau keindahan yang ada pada cerpen. Jadi dia tidak terlalu berbeda jauh antara relatif dengan estetis. Dia tidak berbeda jauh. Dia masing-masing memperhatikan fungsi keindahan atau daya tarik pembaca yang dituangkan oleh penulis dalam cerpen tersebut. Paham? Masuk di fungsi ketiga, yaitu detektif. Fungsi detektif yaitu sebagai pembelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Jadi si penulis cerpen tersebut harus mengatur sedemikian rupa tulisannya atau unsur yang membuat si pembaca berpikir yang negatif. Jadi si penulis itu harus mendesain tulisannya seindah mungkin dan semenarik mungkin, dan poin-poin yang diberikan adalah poin-poin yang positif untuk para pembaca. Paham? Ya. Kita masuk di poin keempat, yaitu moralitas. Saya rasa para peserta didik sudah paham tentang moralitas tanpa kita melihat sebuah penjelasan tentang moralitas. Ketika mendengar kata moralitas, berarti dia berbicara tentang moral. Moral itu berarti tingkah laku. Moralitas. Jadi apa yang diajarkan setiap harinya di sekolah ini adalah penanaman moralitas. Moralitas akan tumbuh ketika ada motivator yang menghidupkan dalam jiwa kita. Karena moralitas itu sudah ada sejak lahir. Namun pengembangannya kita butuhkan. Salah satu contoh moralitas, ketika kita menghadap dengan orang tua, kita duduk baru berbicara. Itu salah satu moralitas. Paham? Ya. Kita masuk di fungsi religius. Fungsi religius itu kita membahas tentang keagamaan. Jadi ketika kita mendengar kata religius, berarti dia mengarah tentang agama. Jadi ternyata dalam cerpen tersebut fungsinya itu baik dari menariknya, baik dari keindahannya, baik dari pendidikan yang termuat dalam tulisannya, dimuat juga tentang moralitasnya. Akan tetapi tidak terlupakan tentang religiusnya. Paham sampai di situ tentang unsur cerpen? Ya. Baik, kita masuk unsur pembangun cerpen. Tadi unsur cerpen, ini unsur pembangunnya. Saya ambilkan tadi seperti analogikan, ibarat rumah tanpa fondasi dia tidak akan bisa bangun. Jadi begitu juga cerpen, kalau tidak ada unsur pembangun dia tidak akan bisa bangun. Unsur pembangun cerpen yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik sebagai unsur pembangun cerpen. Yang dimuat dalam unsur intrinsik itu ada tema, ada alur, ada latar, dan ada tokoh atau penokohan. Kita kembali di unsur intrinsik, yaitu tentang tema. Apa yang disebut tema? Tema adalah judul dari sebuah cerpen. Paham?
cerpen atau drama tersebut. Bisa? Kita masuk tentang latar atau setting. Jangan bilang bahwa mendengar kata setting itu diatur. Iya betul. Jadi setiap kata setting itu adalah sesuatu yang diatur. Ketika berbicara tentang handphone, setting itu pengaturan. Tapi berbicara tentang cerpen atau drama itu tentang pengaturan. Kita yang mengatur, kita yang mendesain. Latarnya terus apa maksud dengan kata latar? Latarnya itu di mana kejadian, kapan kejadiannya. Entahkah di siang hari, pagi hari, atau sore hari, atau malam hari. Jadi latar itu tidak mesti dituliskan bahwa terjadinya sekian, tidak. Cukup diberikan bayangan bahwa kejadian cerita tersebut terjadi pada hari atau terjadi pada jam ini. Paham? Sedangkan setting, saya rasa kalian tidak asing menurut bagi kalian tentang kata setting, karena mungkin setiap harinya kalian akan melihat atau membaca tentang kata setting di handphone Anda. Fungsinya kata setting di handphone Anda apa? Pengaturan. Iya. Pengaturan atau apa? Pengaturan kan? Jadi dia akan menceritakan di mana kejadiannya, di mana tempatnya, lokasi dengan tempat itu sama. Latar suasana, apakah suasana dalam cerpen itu ramai atau suasana dalam cerpen itu tentram? Itu akan terbuat semua dalam ceritanya. Jadi tidak mesti dituliskan latar begini, tidak, tapi latar akan disebutkan dalam tulisan. Paham? Masuk tentang tokoh atau penokohan. Tokoh, ingat baik-baik, hanya memiliki perbedaan satu huruf. Jadi kita harus hati-hati menggunakan kata ini. Jangan sampai kita ingin pergi belanja, kita mengatakan saya mau membeli toko, saya mau pergi ke toko. Jangan. Karena tokoh itu adalah sebutan para pemeran atau para pejuang. Itu kata tokoh. Terus apa maksud dari kata penokohan? Disebut kata penokohan sebagai pemeran dalam sebuah cerpen tersebut ataupun sebuah dalam drama. Jadi apapun pementasan yang dikemas dalam karya sastra itu disebut penokohan sebagai pemerannya. Paham? Berbicara tentang struktur. Jadi tadi ada unsur pembangunnya, ada strukturnya. Jadi kita harus bentuk. Oh, bentuknya dia seperti ini. Desainnya seperti ini. Itulah yang disebut dengan struktur. Di struktur ini ada 6 poin. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Misalkan, saya berikan contoh tentang abstrak ini. Anda ingin menulis cerpen tentang perjalanan Anda ke Makassar, atau perjalanan Anda ke Lombok, atau perjalanan Anda ke Sumbawa. Ada hal yang menarik yang Anda ceritakan dalam cerpen. Anda membuat cerpen dengan tema jalan-jalan atau perjalanan ke tempat yang khusus, misalkan Sumbawa atau Makassar. Jadi yang dimaksud abstrak, kita menceritakan dari awal dulu bahwa kejadiannya seperti ini baru masuk dalam cerita inti. Nah, itu abstrak. Abstrak ini tidak semestinya selalu ada dalam cerpen, tidak. Abstrak ini bisa ada dalam cerpen, bisa kita tuliskan ataupun bisa kita tuliskan, itu abstrak. Paham? Jadi maksudnya abstrak ini dia dua. Dia bisa dituliskan, bisa pula tidak dituliskan. Kedua, orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu. Orientasi. Dia berbicara tentang waktu. Jadi yang mengatur tentang waktu, yang mengarah tentang cerita dalam waktu sebuah cerpen itu diatur oleh orientasi. Jadi masing-masing sudah ada poinnya, ada masing-masing yang mengaturnya. Berbeda dengan tentang cerpen. Komplikasi itu atau konflik
masalah yang dihadapi oleh pemeran dalam sebuah cerita. Misalkan dia ingin pergi manjat pohon kelapa. Namun di tengah perjalanan dia mengalami masalah entah lututnya atau pahanya ataupun lengannya yang merasakan. Itu masalah pada dirinya. Yaitu yang disebut dengan konflik. Masuk di evaluasi. Evaluasi itu adalah pengulangan penilaian yang dilakukan secara kembali atau secara berulang. Itu evaluasi. Misalnya, Amri saya ajari memanjat pohon kelapa. Hari ini dia sudah bisa. Besok saya lakukan lagi, dia masih tetap bisa. Berarti itu dilakukan ceritanya tentang evaluasi. Terus masuk di resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Resolusi itu yang diaturnya adalah masalah yang terjadi dalam pembahasan atau dalam tulisan cerpen tersebut. Jadi apapun masalah yang diatur di akhir cerita tersebut itu yang dimaksud dengan resolusi. Paham? Ya, Pak. Oke, kita masuk tentang keindahan kebahasaan cerpen. Aspek kebahasaan teks cerpen adalah aspek-aspek yang membangun teks tersebut. Beberapa aspek kebahasaan teks cerpen antara lain ragam bahasa sehari-hari, kosakata, majas atau gaya bahasa, dan kalimat detektif. Berikut ini penjelasan mengenai kebahasaan teks cerpen. Maksudnya di sini gaya bahasa. Gaya bahasa tidak ditentukan dalam penulisan cerpen. Itu kelebihannya cerpen. Dia tidak menentukan kebahasaannya, bergantung dari penulis. Akan tetapi kosakata yang harus diperhatikan. Agar, kenapa kita harus memperhatikan itu? Agar si pembaca mengerti apa yang kita tuliskan dalam cerpen tersebut, supaya mereka mengerti. Karena ketika tidak jelas atau kosakatanya kurang dipahami, maka mereka akan sulit untuk mengerti. Kita lanjut. Poin, ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Cerpen merupakan cerita fiksi, bukan karangan ilmiah non-fiksi yang harus menggunakan bahasa resmi. Cerpen mengisahkan kehidupan sehari-hari. Yang saya katakan bahwa karya cerpen adalah karya sastra, bukan karya ilmiah. Karya ilmiah itu yang dimuat atau yang diatur dalam kosakata dan struktur bahasanya. Karya ilmiah itu tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak resmi. Itu perbedaannya. Karya ilmiah itu harus menggunakan bahasa yang resmi, sedangkan karya sastra bisa menggunakan bahasa yang tidak resmi, yaitu menggunakan bahasa keseharian Anda. Paham? Terus dia mengatakan juga di sini cerpen mengisahkan tentang kehidupan keseharian Anda. Jadi jangan berpikir bahwa ternyata cuma diri saya. Tidak. Secara meluasnya cerpen itu kita bisa membuat cerpen dengan cara mengambil dari pengalaman orang lain yang menurut Anda itu menginspirasi atau menarik untuk kalian buat sebagai cerpen. Paham? Masuk di poin kedua, yaitu kosakata. Seorang penulis cerpen harus mempunyai banyak perbedaan kata, pilihan kata atau diksi. Sangatlah penting karena menjadi tolak ukur kualitas cerpen yang dihasilkan. Maksudnya di sini seorang penulis harus mampu menggunakan kosakata yang banyak orang memahami, mampu pula menggunakan kosakata yang hanya sebagian orang memahami. Jadi bergantung si penulis.
cerpennya akan mengarah kepada orang banyak, kepada pembaca yang banyak, atau hanya dalam lingkup tertentu saja. Ketika cerpennya hanya berada dalam lingkup saja, berarti dia bisa menggunakan kosakata yang sehari-hari. Sedangkan ketika dia berpikir bahwa cerpennya ingin dibaca oleh banyak orang, dia harus menggunakan kosakata yang resmi atau mudah dipahami. Poin ketiga, ada gaya bahasa. Peristiwa memakai kata yang melewati batas-batas maknanya yang lazim atau menyimpang dari arti harfiahnya. Majas disebut juga bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau mengaitkan efek dari menimbulkan konstruksi tertentu. Kita dalam penulisan cerpen itu kita menggunakan majas. Contoh majas, kecantikanmu membuat bidadari cemburu kepadamu. Nah, itu majas. Cerita yang kita dengar bahwa bidadari itu adalah makhluk yang cantik. Tapi itu kan berlebihan. Tapi itulah majas. Menyanjung secara tidak langsung. Yaitu menyanjung dengan menggunakan kosakata. Paham? Oke. Kita lanjut di materi selanjutnya. Baiklah, itulah pemaparan materi pada hari ini. Untuk materi selanjutnya, sebelum kita menonton video pembelajaran pada hari ini, saya mengharapkan kepada peserta didik untuk membagi kelompok. Sebelum kita menonton video ini, kalian harus perhatikan apa yang dibahas dalam video tersebut, dan akan ada pertanyaan dari saya tentang video tersebut. Dan LKPD kalian juga mengarah tentang video. Jadi jawaban dari LKPD Anda berbicara dalam video tersebut ini. Paham? Dari saya di SPD sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia di SMP 6 Sata Purkantananya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan teks cerpen dan bertema Terbeda Kasta dengan penulis Bapak Rodi SPD. kalian sudah menyaksikan video pembacaan cerpen tersebut. Ada ucapan, bagaimana sih perasaan si Adit dalam cerpen tersebut? Menurut kalian bagaimana perasaan si Adit ini? Sedih atau senang? Sedih. Karena tidak direstui. Ya. Baiklah. Saya akan membagikan LKPD dari setiap kelompok, dan saya berharap setiap kelompok mendiskusikan hasil yang didapatkan atau yang dituliskan atau jawaban yang telah Anda tuliskan dalam LKPD Anda, serta tuliskan masing-masing kelompok dan nama kelompoknya dan peserta kelompok tuliskan. Oke. Setiap kelompok yang telah menyelesaikan LKPD-nya, saya meminta untuk ada perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 5 menit. Ya, berdiskusi dengan teman kelompoknya dari jawaban yang kalian dapatkan. Tulis. Ya, tulis kelompoknya, terus tulis seluruh anggota kelompok. Misalnya Anda kelompok 4,
Empat kelompok. Tema, alur atau plot itu yang dimaksud dalam unsur intrinsik. Itulah jawaban dari kerja kelompok 1. Berikan aplaus kepada teman-teman. Pemeran si cerpen dalam pembacaan cerpen tersebut yang dia sebutkan adalah Adit dengan Setia. Betul? Betul. Oke, kelompok 4. 3. Panjang, pendek dengan sedang. Betul. Tentang karya sastra, yang mana dimaksud dengan karya sastra? Dia menyebutkan cerpen, puisi dengan novel. Ya, betul. Baiklah, kalian bukan hanya sekedar dalam lingkup kelompok, akan tetapi secara individu juga Anda betul-betul dapat memahami. Jadi silakan dijawab dan dikumpulkan. Yang sudah selesai silakan dikumpul. Sudah? Silakan dikumpul di meja guru. Secara teratur sudah memahami tujuannya, berarti dasar kita dalam pembelajaran pada hari ini kita sudah capai. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan tetap mempelajari cerpen. Akan tetapi, pembelajaran cerpen selanjutnya kita akan berupaya untuk menjadi penulis cerpen, tidak lagi menjadi pembaca cerpen. Jadi ada peningkatan, ada kesenjangan. Awal ini kita mempelajari tentang dasar, unsur dengan struktur. Saya mengambil filosofi dari sastrawan yang bernama Hairil Anwar. Dalam puisinya dia mengatakan saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Kita berpikir bahwa si sastrawan tersebut tidak akan mungkin hidup 1000 tahun lagi. Akan tetapi yang dimaksud dalam puisi tersebut adalah karyanya. Karya yang ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, silakan. Apa itu tokoh? Apa itu tokoh? Ada teman-teman yang bisa menjawab? Silakan. Tokoh adalah gambaran yang diceritakan dalam sebuah drama atau sebagai Silakan. apa itu alur? Alur. Pertanyaan temanmu, ada yang bertanya tentang alur. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Alur adalah jalan cerita dari sebuah cerpen atau drama. Jika dirimu tidak ingin terasingkan, maka tanamkanlah pendidikan dalam dirimu. Jiwamu akan terasa sempit ketika tanpa dasar pendidikan. Bukanlah literasi membaca Anda dalam dirimu untuk membuka jendela masa depanmu. Karena jendela masa depanmu adalah literasi membaca. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum.